Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Jackie Brown. Film ini rilis tahun 1997. Bercerita tentang beberapa orang dengan karakter yang berbeda harus berada dalam satu trek yang sama. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah bandara, perempuan ini bernama Jackie, seorang pramugari yang sudah bekerja lebih dari 19 tahun di maskapai penerbangan. Pria ini bernama Ordell dan temannya bernama Lois. Ordell membicarakan bisnis penjualan senjata yang dia kelola, dan Lois adalah seseorang yang baru saja keluar dari penjara setelah 4 tahun menjalani hukuman karena merampok sebuah bank. Perempuan muda ini adalah simpanan Ordell bernama Melanie. Ordell mengajak Lois untuk bergabung menjadi bagian dari bisnis penjualan senjata karena dari waktu ke waktu harganya semakin tinggi dan semakin banyak orang mencarinya. Ordell mendapat telepon dari Bimon. Dia memberitahu bahwa saat ini dirinya berada di penjara karena berkendara sambil mabuk dan kedapati membawa senjata secara ilegal. Bimon adalah salah satu anak buah Ordell dalam bisnis penjualan senjatanya. Listen to me. Tomorrow I'll get you out tomorrow. Now where are you? Miss Gilmore. Di sebuah kantor pengacara, pria ini bernama Max. Ordell mendatanginya dan meminta Max mengeluarkan seorang pria dari penjara. Ordell akan memberinya uang jaminan sebesar $10.000 untuk seorang kerabat bernama Bimon. Polisi menangkapnya di County. Awalnya menyetir mobil sambil mabuk. Namun polisi menulis laporannya menjadi kepemilikan senjata secara ilegal. Would you say that Beaumont is his first or is it? If I had to guess, I'd say Beaumont. Hello, this is Max Cherry bail bonds. I need you to look up in the car. All right, man. Cool. Yo. I need you to look up. You check out. Use that little black thing there to turn off your alarm. Beaumont Livingston. Max mendapat informasi bahwa Bimon sebelumnya sedang dalam masa percobaan selama 9 bulan. Dan saat ini polisi menetapkan Bimon melanggar masa percobaannya. Dia akan dihukum selama 10 tahun penjara atas hal ini. Ordell tidak mau tahu tentang hal itu. Yang jelas Ordell mau Bimon bebas dengan uang jaminannya. Is that a house or an apartment? Who the fuck is this? She benefactor, nigga. I'm coming up. Beberapa waktu kemudian di Hollywood, Ordell menemui Bimon yang sudah bebas dari penjara. Bimon mengatakan bahwa dirinya masih takut terhadap ATF. Mereka akan selalu mengawasi pergerakan Bimon mulai saat ini. Dan Bimon juga meminta waktu ke Ordell akan mengembalikan senjata yang disita oleh ATF. Ordell mengatakan tidak perlu. Besok Ordell akan menjemput Bimon dan membawanya ke Century. Mengenalkan Bimon ke pengacara Ordell. Dia adalah pengacara yang suka melawan polisi dan bisa membantu Bimon. Ordell mengajak Bimon untuk pergi ke suatu tempat karena ada bisnis yang harus dijalankan. Dan Ordell berharap Bimon bisa ikut. Ordell akan menjual senjata ke seseorang. Ordell menyuruh Bimon bersembunyi di bagasi mobil sambil memegang shotgun. Saat Ordell akan menunjukkan senjata ke mereka, Bimon harus menodongkan shotgun ke mereka. Itulah rencana yang akan kita lakukan malam ini. Awalnya Bimon tidak mau bersembunyi di bagasi. Lebih baik Bimon duduk di depan bersama Ordell. Namun Ordell membujuknya. Karena ini adalah pekerjaan penting dan Ordell tidak bisa melakukannya sendirian. Karena Ordell sudah mengeluarkannya dari penjara, akhirnya Bimon tidak memiliki banyak pilihan. Man, I ain't riding no goddamn. Why I can't ride up front with you? The surprise element is 90%. I'm sorry, man, but I ain't getting. Do you like what, man? Damn dirty ass trunk. I got a problem with small places. All I'm asking you to do. And you said 10 minutes. Goddamn head! Hell, mother. Hell wrong with you?
Ternyata Ordell tidak pergi kemanapun. Dia menembak Bimon 2 kali lalu pergi dari tempat itu. Scene berpindah di sebuah tempat di City of Compton. Lois sedang berada di rumah seorang perempuan bernama Simon. Simon mendapat telepon dari Ordell dan menyuruhnya memberikan telepon ke Lois. Ordell memberitahu bahwa dirinya berada di depan rumah Simon. Ordell menunjukkan jasa di bagasi. Lois bertanya siapa dia. Ordell menjelaskan bahwa orang ini adalah Bimon, salah satu anak buah Ordell yang tertangkap polisi. Ordell sengaja mengeluarkannya dari penjara untuk dibunuh, karena Ordell yakin bahwa Bimon buka mulut terhadap ETF tentang dirinya. Ordell juga menegaskan ke Lois jika Lois melakukan hal yang sama, maka Lois akan mendapatkan hal yang sama dengan Bimon. Ordell tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan rencana yang sudah dilakukan seumur hidupnya. Di area parkir Los Angeles International Airport, Jackie diberhentikan oleh 2 detektif ETF bernama Ray dan Dargus. Mereka ingin menggeledah tas milik Jackie. Karena tidak punya pilihan, Jackie mempersilahkannya. Dargus menemukan sebuah amplop berisi uang yang diduga jumlahnya $50.000 dan hal ini melanggar peraturan penerbangan. Karena apapun yang berharga di atas $10.000, baik penumpang ataupun pramugari harus melaporkannya. Lalu mereka berdua membawa Jackie untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya Jackie tidak mau karena tidak ada surat perintah dan ETF melakukan penggeledahan tanpa alasan. Ray menjelaskan bahwa Jackie hanya memiliki 2 pilihan, berurusan dengan bea cukai atau dengannya. Ray juga mengatakan bahwa berurusan dengan bea cukai akan menjadi lebih sulit karena orang-orang bea cukai adalah orang brengsek. Mereka tidak peduli dengan Jackie dan hanya akan peduli dengan uangnya. Menurut berkas, ini bukan kali pertamanya Jackie melakukan pelanggaran. Di tahun 85 saat menjadi pramugari di Delta, Jackie kedapatan membawa narkoba untuk pilot. Saat ini Jackie bekerja untuk maskapai kecil perjalanan Meksiko Amerika dan hanya menghasilkan $16.000 per tahunnya. Dargus menyuruh Jackie membawa pengacara yang bagus. Selama 3 minggu, Jackie akan ditahan sebelum penuntut umum menyelesaikan laporanmu. Lalu Ray bertanya apakah Jackie kenal dengan seseorang bernama Bimon. Jackie mengatakan tidak. Ray memberitahu bahwa kita berdua menggeledah Jackie karena Bimon memberitahu namamu. Sangat aneh jika Jackie tidak mengenalnya, namun Bimon mengenalmu. Ray juga mengatakan Bimon ditemukan tewas sehari setelah keluar dari penjara. Ditemukan 2 tembakan di dada dan kepalanya. Dargus tidak peduli dengan urusan Jackie. Yang jelas, jika Jackie tidak mau bekerja sama, maka Jackie akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Saat Ray membuka amplop, ternyata di bawah uang juga ditemukan narkoba. Akhirnya Jackie ditahan. What's this? This is a long, long, long time. Well, look at me, woman. Di pengadilan, hakim memberitahu bahwa Jackie ditahan karena kepemilikan narkoba yang diduga akan diedarkan. Hakim memutuskan uang jaminan sebesar $10.000 jika Jackie ingin bebas, dan hanya memiliki waktu seminggu sebelum sidang dilanjutkan. Terlihat Ordell berada di ruang sidang. I didn't hear you wash your hands. Comfortable? Yeah. Lalu Ordell mendatangi Max. Ordell meminta Max memindahkan uang jaminan Bimon untuk seseorang bernama Jackie. Dia seorang pramugari dan ditangkap polisi karena menyelundupkan uang dan narkoba dari Meksiko. Max ingin membicarakan tentang Bimon. Bimon ditemukan meninggal dunia sehari setelah dibebaskan dari penjara. Ordell berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Ordell juga tidak peduli karena tugas Ordell hanya membantunya keluar dari penjara. Max setuju mengeluarkan Jackie, namun Max ingin uang muka $1.000. Beberapa waktu kemudian, Max membawa seorang perempuan muda mendatangi penjara. Max membawanya untuk membebaskan Jackie. Max bertemu dengan Jackie dan mengatakan bahwa dirinya adalah penjamin Jackie. Max juga menawarkan tumpangan untuk Jackie kembali ke rumah. Jackie bertanya siapa yang membayar uang jaminanku. Max mengatakan Ordell dengan uang tunai. Di perjalanan, Jackie meminta Max mampir ke kedai untuk beberapa saat. Jackie memberitahu Max bahwa polisi memberikan pilihan. Jika Jackie mau bekerja sama, maka Jackie akan mendapat masa percobaan.
Namun jika diam saja maka Jackie akan dipenjara selama 5 tahun. Max menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan hal itu. Mereka hanya menipu Jackie dengan kesepakatan. Tidak ada bedanya Jackie bekerja sama atau tidak dengan polisi. Mereka akan tetap memenjarakan Jackie. Max bertanya apakah Jackie tahu siapa yang memasukkan narkoba ke amplop yang Jackie bawa. Jackie mengatakan tidak tahu. Namun ini semua bukan tentang hal itu. Kedua polisi itu sengaja menunggu Jackie, bahkan mereka tahu persis berapa uang yang ada di amplop tersebut tanpa menghitungnya. Mereka ingin tahu dari siapa uang ini dan akan diantar kemana uang ini. Polisi menemukan Bimon di bagasi mobil dengan 2 tembakan di tubuhnya. Sebelum Bimon keluar penjara, dia pernah mengatakan mengenal Jackie. Dan Jackie yakin semua informasi yang polisi dapat tentang Jackie berasal dari Bimon. Max memberitahu bahwa Max sudah tahu tentang Bimon, karena Max yang mengeluarkan Bimon dari penjara atas perintah Ordell. Months of county time and a year or two. You happen to know who put the dope in your bag? But that's not what this is about. They even knew the exact amount. What did they want to know? Back about 18 and 25, very much alive. Been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's paw. I wrote a letter to my uncle. Ordell mengawasi Jackie yang diantar oleh Max. Setelah Max pergi, Ordell mendatangi rumah Jackie berniat untuk membunuhnya sama seperti Ordell melakukannya ke Bimon. Ordell bertanya apakah Jackie menyebut namanya saat ditanya polisi untuk siapa uang ini. Jackie menegaskan tidak. Jackie tidak bilang apapun ke polisi. Saat Ordell mendekati Jackie, Jackie menodongkan pistol ke Ordell. Di saat yang bersamaan, pistol milik Max menghilang. Dia menyadari bahwa Jackie mencurinya. Jackie tahu kedatangan Ordell ke sini untuk membunuhnya sama seperti yang Ordell lakukan ke Bimon. Jackie akan menembak jika Ordell tidak menuruti perintahnya. Jackie menjelaskan bahwa cepat atau lambat polisi akan menawari kesepakatan ke Jackie untuk menangkap Ordell. Jika Jackie bicara tentang Ordell, maka Jackie akan bebas dari penjara. Namun Jackie akan kehilangan pekerjaan dan Jackie akan kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi. Jika Jackie tidak bicara tentang Ordell, maka Jackie akan dipenjara. Dan Jackie ingin Ordell menyiapkan $100.000 per tahun jika Jackie dipenjara, dikirim ke rekening pribadi luar negeri milik Jackie. Ordell bisa melakukannya. Namun semua uang Ordell berada di Meksiko. Bagaimana membawa uang itu ke Amerika? Jackie memiliki sebuah rencana. Setelah beberapa saat Jackie menyuruh Ordell pergi, besok Jackie akan berbicara ke polisi dan akan bicara ke Ordell setelahnya. Tak selang beberapa waktu Ordell pergi, Max datang lagi ke rumah Jackie. Jackie meminta maaf karena telah mencuri pistol Max. Jackie memberitahu Max bahwa besok Jackie tidak akan mencari pengacara untuk kasusnya. Namun Jackie akan menemui polisi dan membicarakan tentang Ordell, karena Ordell memiliki $500.000 di Meksiko. Max bertanya dari mana Jackie tahu tentang hal itu. Jackie mengatakan bahwa Ordell mengatakan padanya sebelum Max datang. Dia datang ke sini berniat membunuh Jackie. Namun Jackie bisa meyakinkan Ordell karena Ordell membutuhkan Jackie untuk membawa uang itu masuk ke Amerika. Jackie akan menawarkan polisi untuk menjebaknya karena Jackie tidak mau masuk penjara bahkan jika itu adalah masa percobaan. Jackie bertanya bagaimana perasaan Max menjadi semakin tua hari demi harinya. Max mengatakan tidak tahu. Namun sejauh ini Max memiliki keinginan untuk berhenti bekerja karena sangat melelahkan baginya bekerja seperti ini. Jackie menjelaskan bahwa dirinya tidak mau mengulang semuanya dari nol lagi karena umurnya tidak muda lagi. Dan semua ini lebih menakutkan daripada Ordell. Max, how do you feel about getting old? It's not really something I think about. Oh, I guess I got a little sensitive about. Well, my ass ain't the same. Something else worry you? How many pounds you said you're up? 15,000. Well, I've flown over 7 million miles, and I make 16,000 a year plus retirement benefits. I ain't. Hey, great you're here. Yeah. Beberapa waktu kemudian Jackie benar-benar mendatangi polisi. Dargus memberitahu Ray bahwa Jackie ingin membuat kesepakatan. Ray bertanya apakah kita akan mempercayainya. Dargus tidak mengetahuinya. Namun dia kelihatan takut kehilangan pekerjaannya. Ray bertanya apa yang bisa polisi lakukan untuk hal ini. Jackie membutuhkan izin untuk meninggalkan negara ini. Jika Jackie masih bekerja, Jackie bisa membawa uang Ordell dan bisa menjebaknya. Jackie menelpon Ordell dan ingin bertemu.
Ordell datang ke sebuah bar menemui Jackie. Jackie memberitahu bahwa Jackie sudah mengatakan semuanya ke polisi. Dan saat ini Jackie bekerja sama dengan polisi. Ordell marah mendengar hal tersebut. Jackie menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara agar Jackie bisa mendapatkan izin keluar negara. Jika Jackie tidak bisa bekerja, bagaimana Ordell akan membawa uang itu masuk ke sini? Tidak ada pramugari yang berpengalaman menyelundupkan uang kecuali Jackie. Jackie menegaskan agar Ordell tidak perlu khawatir. Semua sudah direncanakan, kita akan menipu polisi. Jackie akan membuat 2 pengiriman. Yang pertama, Jackie akan membawa uang $10.000 dan itu hanya untuk sebuah pancingan supaya polisi melihat cara kerjanya. Dan pengiriman kedua, Jackie akan membawa $500.000. Jackie sudah memberitahu polisi bahwa Ordell tidak pernah mengambil uangnya sendiri. Jadi tugas Ordell hanya menyiapkan 2 anak buahnya mengambil apa yang Jackie bawa. Ordell bertanya kenapa kita tidak membawa uang itu sekali jalan. Jackie tidak percaya dengan polisi. Jackie yakin polisi juga tergoda dengan uang sebanyak itu. Kita akan menipu polisi saat pengambilan paket, dan polisi akan mengikuti orang yang salah. Pengiriman paket akan Jackie lakukan di Mall Del Amo, di kedai makan dengan tas belanja. Setelah semuanya beres, Jackie meminta bagiannya sebesar 15%. Namun Ordell tidak mau. Ordell hanya akan memberinya 10%. Itu jumlah yang sudah cukup banyak. Akhirnya mereka berdua sepakat. Di rumah, Melanie bertanya ke Lois apakah Lois tahu apa yang Ordell rencanakan sekarang. Dia akan membawa $500.000 dari Meksiko ke sini. Uang itu adalah uang hasil penjualan senjata di Meksiko. Lois bertanya apa yang sebenarnya ingin Melanie sampaikan. Melanie membujuk Lois untuk mencuri uang itu lalu kabur meninggalkan Ordell. Biarkan pramugari itu membawa uangnya lalu kita curi darinya. Kita bisa membagi 2 bagian sama rata dan tidak perlu bingung mencari uang lagi. Beberapa waktu kemudian Lois menemui Ordell. Lois bertanya apakah Ordell mempercayai Melanie. Ordell mengatakan tidak. Ordell juga sudah menebak bahwa Melanie menawari Lois untuk merampok uang miliknya. Ordell sudah tahu akan hal itu. Ordell menjelaskan bahwa Melanie bukan siapa-siapa, dia hanya perempuan yang diangkut dari jalanan. Dan Ordell tidak pernah peduli padanya. Dia hanya menjadi pajangan di rumah. Saat Jackie pulang, dia mendapat pesan suara dari Max. Max ingin tahu apa yang Jackie bicarakan di kantor ATF. Namun Jackie tidak menghiraukannya. Setelah beberapa waktu, Jackie bertemu dengan Ordell. Jackie menjelaskan bahwa saat transaksi berlangsung, Jackie akan berada di sini memesan makanan dengan tas belanjaan. Suruhan Ordell akan datang ke sini menukar tas tersebut. Saat Ordell akan pergi, tidak sengaja dia berpapasan dengan Max. Ordell melihat Max menemui Jackie. Ordell bingung kenapa Max ada di sini. Apa yang sebenarnya mereka berdua rencanakan? Jackie bertanya ke Max apa yang akan Max lakukan jika melihat uang $500.000. Apakah Max akan tergoda? Max mengatakan bahwa dirinya jelas tergoda. Terutama sekarang Max sudah berhenti dari bisnis penjamin orang-orang di dalam penjara. Lalu Jackie menawari Max kesepakatan untuk ikut bermain dalam permainan ini. Young guy having fun being a cop. He's more interested in Ordell, and he says anything suspect. What about you, Max? If I was in Nicolette's place, I saw an opportunity to walk. Not like it's somebody's life $500,000. Okay, sure. I guess I'd be tempted. Hari pertama pengiriman uang berlangsung. Setelah pesawat mendarat, Jackie langsung didatangi oleh Ray dan Dargus. Mereka mengecek amplop uang yang berisi $10.000. Jackie memberitahu bahwa jam 4.30 sore Jackie akan berada di mall menemui seorang perempuan untuk menyerahkan uang ini di dalam tas belanjaan. Ray bertanya siapa nama perempuan yang akan mengambil tas. Jackie mengatakan tidak tahu karena Ordell tidak mengatakannya. Setelah Jackie menyerahkannya, akan ada polisi yang mengikuti perempuan tersebut. Jackie duduk di kedai yang sudah direncanakan. Max juga terlihat di tempat itu mengawasi Jackie. Lalu seorang perempuan bernama Seronda mendekati Jackie membawa tas yang sama. Jackie tahu orang ini adalah suruhan Ordell. Jackie menyuruhnya meletakkan tasnya di samping tas Jackie. Saat Seronda makan, Jackie pamit untuk pergi membawa tas yang sudah ditukar. Max terus mengawasinya. Dia melihat Ray mengikuti Jackie. Max mengingat malam itu Jackie memberitahu Max bahwa Ray tidak menginginkan uang.
Namun dia menginginkan ordel. Dia tidak peduli dengan uang tersebut. Jackie memberitahu Max bahwa dirinya bisa menipu polisi dan ordel. Namun Jackie tidak bisa melakukannya seorang diri. Saat Seronda pergi, Ray dan Dargus mengikutinya. Namun pandangan Max tertuju seorang perempuan yang duduk di samping Seronda. Dan ternyata perempuan itu adalah Simone. Simone pergi membawa tas yang sama dengan mereka. Max menyadari bahwa uang itu ada di tas Simone. Mereka melakukan transaksi lagi setelah Jackie pergi dari tempat itu tanpa mereka sadari. Lalu Max mengikuti Simone dan mencatat plat mobil miliknya. Could work. She handles the cops, right? I just want you to go out for a little while I work. Oh, so now you gonna pout? Now it's gonna take her 20 minutes, find a purse, I'll stomp around the back there. That's not a good time there, baby. Don't burn now. Jackie mendatangi Ordel dan marah padanya karena Ordel melakukan hal ini tanpa memberitahu Jackie. Dan karena hal ini, Jackie disalahkan oleh pihak kepolisian. Jackie bisa dibunuh oleh mereka karena dianggap mempermainkan polisi. Mereka masih mempercayai Jackie untuk melakukan transaksi kedua. Ordel menegaskan bahwa itu adalah uang miliknya, dan Ordel bisa melakukan apapun dengan uang tersebut. Ordel menenangkan Jackie dan tetap menyuruh Jackie melakukan sisa pengiriman sesuai rencana. Jackie memberitahu Ordel bahwa transaksi kedua akan dilakukan di sebuah toko baju tepat di ruang ganti. Lois bertanya kenapa di sana. Jackie memberitahu bahwa polisi akan mengawasi tempat itu dengan ketat. Satu-satunya yang mereka tidak awasi hanyalah ruang ganti. Kita tidak bisa mengambil resiko melakukan transaksi di ruang terbuka. Ordel benar-benar tidak nyaman jika Jackie berurusan dengan para polisi tersebut. Jackie menegaskan jika kita tidak melibatkan mereka, maka kita tidak akan berhasil. Jackie menemui Ray. Jackie mengatakan bahwa sebelum kesini Jackie menemui Ordel. Ada seorang pria yang bekerja padanya bernama Lois. Dia mantan napi perampokan bank. Menurut laporan polisi, Lois tidak tinggal bersama Ordel. Namun dia tinggal bersama pencuri bernama Simone, perempuan berusia 50 tahunan. Ray bertanya apakah Ordel membicarakan hal itu. Jackie mengatakan tidak. Jackie juga memberitahu bahwa Ordel tinggal bersama seorang gadis muda bernama Melanie. Namun dia tidak berperan apapun dalam hal ini. Semua masih berjalan sesuai rencana, namun ada satu perubahan, yaitu nominal uang yang akan dikirim. Jackie memberitahu Max bahwa dirinya mengatakan ke polisi ada perubahan rencana nominal uang yang akan dikirim. Dan untungnya polisi percaya. Max menegaskan bahwa Jackie melakukan permainan yang sangat berbahaya. Jika polisi sampai tahu, maka hidup Jackie akan berakhir, dibunuh Ordel atau mendekam di penjara seumur hidup. Jackie memberitahu Ray bahwa Ordel ketakutan membawa semua uangnya sekaligus. Jadi di transaksi kedua Ordel hanya akan mengirim $50.000. Max bertanya bagaimana Jackie akan menipu polisi. Jackie akan menunjukkan uang itu ke polisi, namun Jackie membagi menjadi dua bagian. $50.000 akan Jackie taruh di tas bagian atas dan sisanya akan Jackie sembunyikan di bawah tas. Jika Ray tidak menyadarinya, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jika Ray menggeledah semuanya, maka tamatlah riwayat Jackie. Jackie tidak mau masuk penjara dan hal ini patut untuk dicoba. Ordel memberitahu Jackie bahwa ada perubahan kecil dalam rencana ini. Ordel mengatakan bahwa Simone melarikan diri membawa uang $10.000. Yang akan mengambil uang besok bukan Simone, namun Melanie. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Saat perjalanan dari Meksiko, Jackie menata uangnya. Dia mengeluarkan $50.000 untuk diletakkan di bagian atas dan sisanya diletakkan di paling bawah tas. Lalu menutupnya dengan pakaian Jackie. Jackie menemui Ray tidak curiga sama sekali. Dia percaya bahwa dalam transaksi ini Jackie hanya membawa $50.000. Ray menandai semua uangnya dengan spidol di pojok atas uang tersebut. Jackie bertanya apakah Ray tidak tergoda melihat uang sebanyak ini. Ray mengatakan saat Ray menangkap Ordel, maka semua uang ini akan menjadi milik ETF. Ray memberitahu Jackie bahwa saat ini Jackie sudah resmi bebas dari masalah. Ray menegaskan agar Jackie tidak melakukan hal yang bodoh. Di kantor, Max pamit akan ke mall. Jam 3.47, Lois menyuruh Melanie untuk bergegas karena mereka harus segera pergi ke mall. Ordel menelpon Lois dan menyuruh Lois menyeret Melanie jika dia tidak cepat datang ke mall. Di parkiran mall, Jackie memasukkan beberapa buku ke kantong belanja.
Lalu di atasnya ditaruh $50.000 dan menutupnya dengan handuk. Lalu Jackie masuk ke sebuah toko pakaian. Dia ingin mencoba salah satu baju di tempat itu. I think I like that suit. I'd like to Wow, you look really cool. Wear that suit to a business meeting. I'll take it. I'm in a hurry. Can you ring it up for me? Jackie menunggu di ruang ganti. Lalu Melanie datang. Jackie memberinya tas berisi handuk dan menukarnya. Setelah Melanie pergi, Jackie memindahkan semua uang yang ada di tas ke dalam kantong belanja. Lalu Jackie pergi meninggalkan uang di dalam ruang ganti. Jackie membayar pakaian dan mengatakan bahwa di ruang ganti seseorang meninggalkan sebuah handuk. Setelah itu Jackie berlari dan seolah-olah panik, dia memanggil Ray dan mengatakan bahwa seseorang menerobos masuk mengambil semuanya. Scene mundur beberapa waktu sebelumnya, tepat di jam 4:12. Lois dan Melanie sampai di parkiran mall. Mereka berdua menuju toko baju di mana Jackie berada. Lois menyuruh Melanie pergi ke ruang ganti menemui Jackie. Saat Melanie berada di kamar ganti, Lois tidak sengaja melihat Max di tempat itu. Namun Lois tidak menyadari bahwa Max terlibat dalam semua ini. Setelah Melanie membawa tasnya, Lois merebutnya. Melanie terus memprovokasi Lois agar membawa uang ini kabur dan membagi dua dengannya. Lois yang muak dengan kata-kata Melanie menembak Melanie di tempat parkir. Your car then too? Is it this aisle, Louis? 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 You sure? Yeah, I'm sure. You're positive? Don't say anything else, okay? Keep your mouth shut. I mean, don't say one fucking word, okay? Louis. See? Just what I said it was. Lalu scene mundur lagi di jam 4:04. Max sampai di parkiran mall. Dia masuk ke dalam toko baju sesuai rencana. Max sudah berada di toko sebelum transaksi dilakukan. Setelah Lois dan Melanie pergi, Max menunggu Jackie keluar. Setelah Jackie keluar, Max mendatangi kasir dan mengatakan bahwa istrinya meninggalkan handuk di ruang ganti. Kasir menyuruh Max mengambilnya sendiri karena tidak ada orang di dalam. Max menemukan hampir $500.000 dalam tas kantong belanja. Rencana Jackie berjalan dengan sangat mulus. Lalu Max membawanya pergi. Lois menemui Ordell. Ordell bertanya di mana Melanie. Lois mengatakan sudah membunuhnya karena dia sangat banyak bicara dan membuatnya tidak nyaman. Ordell benar-benar bingung apa yang ada di dalam pikiran Lois karena membunuh seseorang di tempat terbuka di siang hari. Saat Ordell membuka tasnya, dia hanya menemukan $50.000. Ordell bertanya di mana sisanya. Lois mengatakan tidak tahu. Lois tidak membukanya selama perjalanan. Karena tasnya berat, Lois menduga semuanya baik-baik saja. Ternyata di dalam tas berisi banyak buku. Ordell menyuruh menepikan mobilnya. Lois mengingat bahwa saat di toko baju, Lois melihat Max ada di sana. Ordell menyadari bahwa ini semua adalah rencana Jackie. Dia menggunakan polisi untuk mengambil uang dari Ordell dan menipu semuanya. Ordell membunuh Lois dan meninggalkannya. It's Jackie Brown. Well, you know, if she got it, well, why didn't she take it all? Maybe the feds got it. See, if there wasn't nothing in that bag, but either she's got it or the feds. Or, now check this out. What the fuck happened to you, man? Ray marah besar ke Jackie karena Jackie tidak bilang bahwa Jackie akan belanja baju. Jackie mengatakan bahwa dirinya sampai lebih awal. Daripada menunggu di kedai, lebih baik Jackie membeli baju. Jackie bersumpah bahwa Melanie tiba-tiba menerobos masuk dan mengambil tas berisi uang tersebut. Ray memberitahu bahwa Melanie sudah meninggal ditemukan di tempat parkir dengan 2 peluru di tubuhnya. Jackie juga tidak tahu jika Melanie adalah bagian dari rencana ini, karena Ordell mengatakan Simonella yang akan mengambil tasnya. Ray benar-benar bingung siapa yang harus Ray percaya. Ray bertanya di mana uang itu berada. Jackie mengatakan tidak tahu. Jika Melanie tewas berarti ada seseorang yang membawa uang tersebut. Ray mendapati informasi bahwa Lois ditemukan tewas di dalam mobil van. Sepertinya Ordell yang telah membunuhnya.
Ray memiliki 3 korban pembunuhan dan semuanya berhubungan dengan Jackie. Jackie bertanya apakah Jackie dicurigai mengambil uang-uang itu. Ray mengatakan bahwa polisi tidak memiliki bukti apapun jika Jackie pelakunya. Ray sudah mengecek uang di kasir toko baju. Uang yang Jackie gunakan untuk membayar kasir bukanlah uang yang ditandai oleh Ray. Di jasad Melanie ditemukan beberapa lembar uang yang ditandai Ray. Melanie mengambil uang itu beberapa lembar sebelum ditembak. Ray menegaskan bahwa saat ini Jackie bebas. Tidak ada lagi yang harus Jackie lakukan. Namun jika ternyata Jackie menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan ini semua, maka Ray akan memburu Jackie. Ordell mendapat telepon dari temannya yang ada di Meksiko. Dia menyuruh Ordell untuk segera pergi ke Meksiko. Namun Ordell tidak mau. Ordell tidak akan pergi sebelum menemukan semua uangnya. Karena semua uang itu dikumpulkan Ordell selama hidupnya. Ordell menghubungi kantor Max dan mengaku sebagai klien. Ordell bertanya di mana Max. Pria ini mengatakan Max sedang pergi keluar. Beberapa waktu kemudian Max menelpon Ordell dan memberitahu bahwa Max sudah mendapatkan uang $10.000 di mana uang ini adalah uang jaminan yang dulu pernah Ordell berikan. Jackie sudah bebas dan uang jaminannya sudah dikembalikan. Ordell bisa mengambilnya di kantor. Ordell mengatakan ke Max bahwa Ordell sudah tahu Max membantu Jackie mencuri uang milik Ordell. Ordell mengancam Max akan datang dan membunuh Max beserta Jackie. Max menyuruh anak buahnya mencari rumah Ordell. Max harus ke sana sebelum Ordell datang ke sini. Beberapa waktu kemudian Max datang ke rumah Ordell. Ordell bertanya bagaimana kamu menemukan rumah ini. Max mengatakan anak buahnya yang mencarinya. Max ingin mengembalikan uang jaminannya. Ordell bertanya kenapa hanya ini uang yang Max bawa. Max memberitahu bahwa Jackie ingin menyerahkan uangnya secara langsung dan ingin mengambil bagiannya 10%. Max juga memberitahu bahwa Jackie punya alasan melakukan ini semua. Dan faktanya caranya berhasil menipu polisi. Max mengatakan bahwa Jackie tidak percaya dengan Melanie. Karena Melanie menawarinya untuk membawa kabur uang bersamanya. Itulah kenapa Jackie membagi uang tersebut. Dan Jackie merubah rencananya tanpa seorang pun yang tahu. Ordell menyuruh Max memberitahu Jackie agar membawa uangnya ke sini. Max mengatakan tidak bisa, karena Jackie ketakutan dengan Ordell. Jackie tidak akan pergi dari kantor Max sebelum Jackie menyerahkan uang tersebut dan pergi dari sana. Ordell menelpon kantor Max dan benar saja Jackie berada di sana menunggu Ordell. Lalu Jackie menelpon Ray. Ordell menyandra Max dan membawa Max ke kantor. Jika macam-macam, maka Ordell akan menembaknya. Ordell dan Max sampai di kantor bertemu Jackie. Yeah. God damn, girl. What you doing sitting up in here in the dark? Ray's got a gun! Dan ternyata di dalam kantor sudah ada Ray. Akhirnya Ordell tewas di tangan polisi. Ray bertanya apakah Ordell menyimpan uang bertanda. Max mengatakan ada di kantongnya. Ray akan menjadikan uang ini bukti kejahatan Ordell. Jackie berterima kasih ke Ray karena sudah menyelamatkan hidupnya. Jika tidak ada Ray, maka kemungkinan Jackie sudah dibunuh olehnya. Beberapa waktu kemudian Jackie mendatangi kantor Max. Jackie berterima kasih karena mendapat paket berisi uang hampir $500 juta. Jackie bertanya kenapa Max hanya mengambil 10%. Max mengatakan itulah bagiannya. Jackie juga mengatakan bahwa Jackie tidak memanfaatkan Max. Jika Max ingin mengambil lebih banyak, Jackie tidak melarangnya. Jackie sudah berumur 50 tahun ke atas dan uang itu lebih dari cukup untuk uang pensiunnya. I'm all packed up, ready to go. That's Ordell's. They confiscated everything else. Registration was in the glove box. What's the matter? Haven't you ever borrowed somebody? Not after they're dead. And I never lied to you. You can't blame anybody for anything. Do you blame yourself for helping me? I'll send you a postcard. Yes, that's very serious. Is your son still in school? Does his father still live in the house? Film ini berhasil mendapatkan rating cukup tinggi. Di dalamnya dengan sangat jelas menggambarkan penjahat, polisi, pengacara berkumpul dalam sebuah trek yang sama. Karakter-karakter dalam film ini mewakili realita yang terjadi di dunia nyata. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.